Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karnita dengan NIM A1P11937 dari jurusan Pendidikan Geografi Universitas Halu Oleo. Di sini saya akan memaparkan materi geografi tentang konsep esensial geografi. Adapun sekolah yang saya ambil adalah SMA Negeri 1 Pasir Putih. Media pembelajaran yang cocok di sekolah ini adalah media audiovisual, karena dengan media ini perkembangan otak siswa atau anak akan meningkat dan rasa ingin tahu terhadap sesuatu itu sangat tinggi. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja masuk pada materinya. Dalam kurikulum geografi tingkat SMA tahun 1984 dicantumkan 6 konsep esensial atau konsep utama dalam pembelajaran geografi, yaitu konsep wilayah, konsep sumber daya, konsep interaksi, konsep kerjasama antar wilayah, konsep jagat raya, dan konsep kelestarian lingkungan. Sementara itu, seminar dan lokakarya yang diselenggarakan di Semarang tahun 1989 dan 1990 mengusulkan 10 konsep esensial geografi untuk diajarkan sejak SD hingga SLTA, yaitu antara lain sebagai berikut. Yang pertama, konsep lokasi. Dalam geografi, pengertian lokasi mempunyai dua makna, yakni lokasi absolut dan lokasi relatif. Lokasi absolut adalah lokasi yang sudah pasti, misalnya lokasi suatu objek yang ada di permukaan bumi yang ditentukan dengan sistem koordinat garis lintang dan garis bujur. Berbeda dengan lokasi absolut, lokasi relatif mempunyai sifat dinamis, nilai atau peran yang terlekat dalam objek tinggi rendahnya ditentukan oleh objek atau objek-objek lain yang ada kaitannya dengan objek pertama yang menjadi titik perhatiannya. Yang kedua, konsep jarak. Jarak antara lokasi tertentu sangat penting dalam geografi dan banyak aspek sangat ditentukan oleh jarak. Misalnya, harga tanah semakin mahal apabila mendekati kawasan kota dan pusat kota. Jarak dapat dibedakan yaitu jarak absolut dan jarak relatif. Jarak absolut merupakan jarak sebenarnya atau dalam satuan tertentu. Jarak relatif dapat digambarkan dalam peta iskronik yang menggambarkan jarak yang dapat ditempuh dalam waktu yang sama. Yang kedua, peta isofodik menggambarkan jarak yang ditempuh dengan biaya yang sama. Dan ketiga, peta isotachik menggambarkan wilayah-wilayah dengan kecepatan angkut yang sama. Yang ketiga, konsep aglomerasi. Terdapat suatu pengelompokan berbagai aktivitas manusia dalam beradaptasi dengan lingkungannya, seperti permukiman, aktivitas pertanian, perdagangan, dan lain-lain. Beberapa fenomena geografi yang dapat dikaji dengan konsep aglomerasi, terutama menyangkut aspek manusia. Misalnya, terdapat kecenderungan pengelompokan tempat tinggal di kota pada mereka yang berasal dari daerah yang sama, pengelompokan permukiman pada kawasan pertanian, mendekati wilayah perairan, dan lain-lain. Yang keempat, konsep keterjangkauan. Makna keterjangkauan adalah dapat tidaknya atau mudah tidaknya suatu lokasi dijangkau dari lokasi lain. Keterjangkauan tergantung dari jarak yang ditempuh dan diukur dengan jarak fisik, biaya, dan waktu serta berbagai hambatan medan. Misalnya, teknologi dalam bidang transportasi dan ekonomi menyebabkan keterjangkauan semakin tinggi sehingga jarak menjadi sangat singkat dan dunia menjadi global. Yang kelima, konsep interaksi. Interaksi adalah hubungan timbal balik antara dua daerah atau lebih yang dapat menghasilkan fenomena baru, penampilan, dan masalah. Dalam interaksi, satu fenomena tergantung pada yang lain. Contohnya, interaksi kota dan desa terjadi karena ada perbedaan potensi alam. Desa memproduksi bahan baku, sedangkan kota ini menghasilkan produk industri.
Karena kedua daerah saling membutuhkan, terjadi interaksi antar wilayah mempunyai interaksi satu sama lainnya, karena saling melengkapi dan saling membutuhkan. Tidak ada satupun wilayah yang dapat memenuhi semua kebutuhan penduduknya secara tersendiri. Interaksi antar wilayah ditandai dengan adanya aliran barang, orang, uang atau transportasi, informasi, ide, teknologi atau komunikasi, dan lain-lain. Yang keenam, konsep diferensiasi keruangan. Wilayah di permukaan bumi mempunyai kondisi fisik, sumber daya, dan manusia yang berbeda antara satu dan lainnya. Berbagai gejala dan permasalahan geografi yang terbesar dalam ruang mempunyai karakteristik yang berbeda. Misalnya, permasalahan-permasalahan perkotaan yang sejenis pada tempat atau kota yang berbeda memerlukan alternatif pemecahan masalah yang berbeda sesuai dengan karakteristik keruangannya. Yang ketujuh, konsep nilai penting. Pada interaksi manusia dengan lingkungannya, diberikan suatu nilai penting pada aspek-aspek tertentu. Sebagai contoh, suatu ruang terbuka hijau, suatu kota atau kawasan permukiman mempunyai nilai penting dalam geografi. Hal ini terkait dengan fungsi fisis atau iklim mikro, resapan air, dan tempat swasta, dan sosial atau estetika, tempat bermain, dan lain-lain dari ruang tertentu. Yang kedelapan, konsep keterpaduan atau sintesis. Geografi merupakan ilmu sintesis, yaitu saling terkait antara fenomena fisik dan manusia, yang mencirikan suatu wilayah dengan corak keterpaduan atau sintesis tampak jelas pada kajian wilayah. Luasnya cakupan objek kajian geografi membawa konsekuensi pada pokok dan subpokok bahasan yang disajikan dalam pelajaran geografi di sekolah. Untuk menunjukkan jati diri geografi atau agar guru tidak menyimpang dari materi geografi, konsep esensial ini harus ada atau terlihat pada masing-masing pokok atau subpokok bahasan. Walaupun demikian, tidak semua konsep dipaksakan kehadirannya dalam pokok atau subpokok bahasan. Kemunculannya disesuaikan dengan relevansi dan urgensinya. Yang kesembilan, konsep morfologi. Morfologi menggambarkan daratan muka bumi sebagai hasil pengangkatan atau penurunan wilayah melalui proses geologi yang lazimnya disertai erosi dan sedimentasi sehingga ada yang berbentuk pulau-pulau, daratan luas yang berpegunungan dengan lereng-lereng tererosi, lembah-lembah, dan daratan aluvialnya. Morfologi juga menyangkut bentuk lahan yang terkait dengan erosi, pengendapan, pegunungan lahan, ketebalan tanah, dan ketersediaan air. Bentuk daratan atau plato dengan kemiringan tidak lebih dari 5 derajat merupakan wilayah yang mudah digunakan sebagai daerah permukiman dan usaha pertanian serta usaha-usaha perekonomian lainnya. Jika diperhatikan peta persebaran di Asia, ternyata penduduk yang padat terpusat di dataran aluvial, lembah-lembah sungai besar, dan tanah-tanah yang subur. Sementara itu, wilayah pegunungan tinggi, daerah gurun, dan daerah rawa-rawa merupakan daerah yang sulit dijangkau dan pada umumnya jarang penduduknya. Dan yang terakhir yaitu 10. Konsep pola. Pola berkaitan dengan susunan bentuk atau persebaran fenomena di permukaan bumi, baik fenomena yang bersifat alami seperti aliran sungai, persebaran vegetasi, jenis tanah, dan curah hujan, maupun fenomena sosial budaya misalnya permukiman, persebaran mata pencarian, dan jenis perumahan tempat tinggal penduduk. Geografi mempelajari pola-pola bentuk dan persebaran fenomena, memahami arti, serta berusaha untuk memanfaatkannya. Apabila mungkin hal itu juga menginventarisasi atau memodifikasi pola-pola guna mendapatkan manfaat yang lebih besar. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya paparkan pada materi kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.